Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Akhori Pramana Putra dengan NPM 452222150006 akan menjelaskan tentang topik materi yang saya dapat. Jadi untuk UAS, jadi saya untuk di sini saya dapat materi nomor 2. Nah, untuk materi nomor 2 sendiri itu adalah tentang queue atau antrian. Nah, untuk queue atau antrian sendiri nantinya ada dua. Jadi langsung aja kita ke materinya ya. Oke, yang pertama, ini pengertian queue, pengertian queue sendiri. Queue atau antrian adalah suatu metode pembuatan link list ya. Jadi dia itu adalah metode sebenarnya untuk pembuatan link list seperti itu. Kemudian data yang masuk paling akhir adalah data yang paling keluar yang keluar paling akhir juga. Ya, itu logika antrian ya. Jadi siapa yang datang duluan kan keluar lebih dulu seperti itu. Kemudian data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam queue akan menjadi data terakhir pula yang dapat diambil dari queue atau antrian. Kemudian, sedangkan data yang pertama kali dimasukkan ke dalam queue atau antrian akan menjadi data yang pertama kali bisa diambil dari queue. Ya, metode ini kita bisa sebut dengan FIFO atau first in first out. Seperti itu. Oke. Nah, untuk queue sendiri dia punya dua metode. Yang pertama itu insert dan delete. Jadi di sini tuh bisa disebut penambahan dan pengambilan elemen pada queue. Nah, untuk istilahnya sendiri dia nanti akan disebut dengan NQ dan DQ. Yang pertama, NQ adalah proses penambahan elemen pada queue. Penambahan insert dilakukan pada bagian belakang. Oke, NQ sendiri ini tuh insert datanya. NQ, iya. Kemudian untuk DQ sendiri, DQ itu pengambilan atau delete ya. Jadi nanti dari belakang ke depan seperti itu. Nah, untuk gambarnya sendiri seperti ini nanti. Jadi DQ itu seperti ini. Awalnya kan 5, 8, 9, 7 dan mins. Ya. Setelah kena DQ, nanti dia akan dihapus untuk angka paling belakangnya. Jadi angka 7-nya dia akan hilang. Seperti itu untuk DQ. Kemudian NQ, NQ Q3. Jadi nanti angka 3 akan ditambahkan di paling depan. Ya, di sini angka 3. Kemudian dilanjutkan dengan angka-angka setelahnya. Jadi 3, 5, 8, dan 9. Dan seterusnya, seperti itu. Ini untuk NQ dan DQ ya. Untuk macam-macam DQ, untuk macam-macam Q sendiri, dia tuh ada dua. Yang pertama itu queue atau antrian representasi statis menggunakan array. Jadi untuk representasi statis ini dia akan menggunakan array. Nah, untuk gambarnya dia seperti ini ya. Queue statis itu seperti ini depan ya, kemudian di belakang. Item masuk antrian dari belakang dan keluar dari depan. Jadi nanti dari belakang seperti ini, terus akan lanjut ke depan seperti ini. Nah, dia jalan ya. Setelah keluar, dia akan seperti ini. 125, 8, 22, 17 dan seterusnya. Untuk yang kedua, dia ada queue atau antrian representasi dinamis atau bisa disebut dia bisa menggunakan pointer ya. Nah, untuk gambarnya sendiri dia seperti ini. Nah, reverse ini keluar dan ini tuh nanti bisa di customize sesuka hatinya gitu. Seperti itu. Yang pertama kita akan bahas tentang queue atau representasi statis ya. Oke. Untuk queue atau queue representasi statis ini diimplementasikan menggunakan array. Jadi data yang diurutkan itu nanti bentuknya adalah array. Sebuah array memiliki tempat yang dialokasikan di awal sehingga sebuah elemen yang dimasukkan dalam sebuah array terbatas pada tempat yang ada pada array. Nah, nanti itu dia akan bakal ada maksimum size-nya. Jadi nggak bisa asal masukin. Kalau kita asal masukin datanya, dia akan keluar error seperti itu. Nah, untuk tahapan sendiri yang pertama itu dia akan mendeklarasikan struktur datanya. Struktur data. Kemudian yang kedua, mendeklarasikan queue menggunakan array. Yang ketiga, mendeklarasikan prosedur untuk membuat sebuah queue kosong. Ya, jadi wadahnya nanti dia akan membuat queue kosong. Lalu mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan nilai true apabila queue kosong. Jadi nanti kalau queue-nya kosong, itu dia bakal true untuk return-nya. Kemudian mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan nilai true apabila queue-nya penuh. Nah, kalau queue-nya penuh juga, dia akan dikembalikan dengan nilai true. Lalu yang tadi kita sebutkan ya, jadi dia ada NQ dan DQ. Nah, ini nanti akan mendeklarasikan yang pertama itu NQ dulu ya.
lalu prosedur delete atau dequeue. Nah, yang terakhir, dia kan membuat fungsi untuk menampilkan queue ke layar. Jadi displaynya itu nanti akan sesuai dengan apa yang sudah dijalankan di add dan delete ini. Oke, di sini nanti saya akan menunjukkan codingannya ya. Jadi untuk codingannya sendiri, yaitu seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk codingannya. Queue statis. Jadi ini tuh yang jenis pertama. Nah, di sini ini yang pertama kali. Nah, ini dikasih maksimal size-nya ya. Jadi maksimal dia 10 karakter atau 10 byte kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama sesuai step tadi ya. Ini yang pertama dia mendeklarasikan si struktur datanya ya. Di struktur datanya di sini akan dideklarasikan nick dan nama karyawan. Nah, nanti ini untuk ditampilkan di displaynya nanti ya. Sama juga dengan ini juga mendeklarasikan struktur satu dan 2. Kemudian nah ini nih, deklarasinya itu sebagai array. Jadi data yang ditampilkan array gitu ya. Yang diproses nanti bentuknya adalah array gitu. Kemudian yang selanjutnya dia tuh mendeklarasikan queue kosong. Nah, ini nih yang nantinya akan mereturn true kalau queue-nya kosong seperti itu. Nah, ini ketika queue kosong, return true. Kalau tidak kosong, maka false. Kemudian deklarasi fungsi apakah queue penuh. Nah, ini kalau queue-nya penuh. Jadi dia juga sama dideklarasikan seperti ini agar bisa mencari apakah returnnya nanti true atau false seperti itu. Kemudian deklarasi untuk menghitung jumlah elemen queue. Nah, ini masih sama dengan ini ya, dengan is penuh nanti. Jadi ini fungsinya buat mendeklarasikan apakah queue itu nanti bakalan penuh atau tidak gitu. Lalu, nah ini juga penting karena ini tuh add. Add itu NQ ya tadi. NQ yang kita bahas tadi. Jadi di sini adalah fungsi yang nantinya berfungsi untuk menambahkan data-data yang mau ditambahkan seperti itu. Kemudian ini delete ya. Ini dequeue, fungsi yang nantinya akan menghapus data yang tidak seharusnya di tempatnya seperti itu. Nah, ini sengaja saya bikin untuk dua opsi ya. Jadi bisa 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 menampilkan secara secara ASC ascending atau descending. Jadi nanti bisa dua data yang tampil. Yaitu yang pertama data yang urutan ascending atau data yang dari awal, apa yang dari kecil ke terbesar, dan juga descending. Descending itu yang dari yang paling kecil, yang paling besar ke paling kecil seperti itu. Nah, ini integer main, ini fungsi untuk mencetaknya. Jadi di sini nanti akan dicetak semuanya ya. Di sini deklarasi queue-nya tadi. Kemudian ini mengecek apakah queue-nya kosong ya. Kemudian ini data yang ingin kita tampilkan tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian cetak queue-nya, queue ascending. Nah, karena kita mau menampilkan dua antara queue ascending dan descending. Jadi akan dibuat seperti ini displaynya. Yang pertama itu cetak untuk queue ascending, lalu queue descending. Seperti itu. Oke, langsung kita run aja ya untuk ininya, untuk datanya agar kita bisa lihat langsung resultnya seperti apa. Seperti itu. Eh, Sebentar ya. CMD. Oke, kita buka di sini. Ini saya ganti dulu ya screen-nya ke comment prop. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk previewnya sendiri, ketika di running dia akan seperti ini. Yang pertama, kita akan compile dulu ya di sini untuk bimbingannya. Kemudian kita jalankan statis.
Nah, dia akan jadi seperti ini ya. Elemen pertama KRY 001. Nah, ini untuk ascending ya. Jadi nanti dia tampil untuk nomor induk karyawannya itu yang paling kecil dulu, 01, 02, 03, 04, dan 05. Kemudian yang descending sendiri dia akan seperti ini tampilannya. Jadi yang paling awal itu nomor induk karyawan yang besar dan ke yang paling kecil seperti itu. Oke. Untuk pseudocode dan algoritma sendiri nanti akan jadi seperti ini. Oke. Yang pertama adalah pseudocode-nya sendiri. Pseudocode-nya dulu ya. Jadi dia akan seperti ini. Word. Nah, yang pertama itu deklarasi variabelnya ya. Jadi si pointer Q-nya dulu di dideklarasikan. Bukan algoritma seperti ini ya. Jadi Q first itu min satu dan Q last sama dengan min satu. Kamu deklarasi variabel fungsi kosong is kosong sama ya. Q sama dengan Q. Untuk algoritma seperti ini, algoritma deskripsi fungsi, fungsi is kosong. Jika Q first-nya sama dengan min satu, dia akan di return true. Dan jika tidak sama dengan min satu, dia akan di return false gitu. Dan proses selesai. Kemudian untuk deklarasi is penuhnya, ya seperti ini. Ya, betul. Oke, algoritma seperti ini. If Q last sama dengan maksimal min satu, ya kan, dia kan di return terus. Kalau bukan max min satu, maka returnnya adalah false. Lalu untuk deklarasi variabel jumlah elemen Q sama dengan Q, algoritma seperti ini. Jika is kosong Q, maka akan return 0. Jadi nanti ini ya, eh, itu nanti ngecek ke fungsi is kosong. Jadi kalau si is kosong ini ada, dia akan nge-return 0. Dan kalau nggak ada, dia akan nge-return seperti ini. Q last dikurangi Q first plus 1. Ya, untuk memajukan urutannya seperti itu. Kalau deklarasi variabel. Nah, ini untuk fungsi add-nya ya. Jadi add-nya itu seperti ini. Jadi ada nick karya dan nama karyawan itu nanti tipe datanya itu string. Oke, maaf tadi game saya mati ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi untuk Q sendiri itu sama dengan pointer Q. Lalu untuk algoritma dia seperti ini. Algoritma deskripsi untuk fungsi add-nya seperti ini. Jadi dia akan mengecek ke function is penuh ya dengan mengirimkan Q ya. Kalau ada, dia akan menampilkan Q penuh, Q sama dengan penuh. Atau else-nya, kalau dia isi penuh ini tidak menghasilkan apapun, nanti dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi ini nanti di sini ada nested if ya. Jadi if kosong sama dengan Q, if is kosong dan variabel Q ini dikirimkan menghasilkan sesuatu, jadi nanti dia akan seperti ini. Q first sama dengan 0 dan Q last-nya sama dengan 0. Nah, ini kalau tidak menghasilkan apapun, dia akan di sini akan menghitung ya. Jadi si Q last itu sama dengan Q last ditambah satu. Jadi untuk dia biar bisa nanti belakang. Lalu di sini Q data array ya, ini ke array untuk indeksnya ya. Jadi Q plus nick sama dengan nick dan sama juga dengan si nama karyawan ya. Ini di sini proses selesai. Kemudian ini untuk yang fungsi delete itu untuk kamus deklarasi variabelnya seperti ini. Q sama dengan pointer Q, I sama dengan integer ya. Kemudian untuk algoritma seperti ini ya. Fungsi delete itu sama seperti fungsi add tadi ya, cuman ini nanti agak beda sedikit. Jadi ketika dia bakal ngelakuin pengecekan ke function is kosong. Jadi ketika is kosong ini nanti menghasilkan sesuatu ya. Jadi dia akan di print langsung Q kosong. Gitu. Kalau tidak menghasilkan apapun, nanti di sini sama seperti add tadi, dia akan ada nested if. Nah, di sini pengecekan ke Q yang pertama, keywords-nya ya. Maka keyword sama dengan Q last gitu kan. Jika keyword sama dengan Q last, maka Q first sama dengan min 1 dan Q last sama dengan min 1.
Kalau tidak, kalau ini tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke else, yaitu nge-looping ya di sini. Seperti ini, looping terus datanya untuk data dari Q. Ya, itu. Dan Q last sama dengan Q kelas min 1. Hanif. Nah, yang terakhir adalah untuk variabel untuk fungsi si cetak Q. Iya, cetak Q ascending ya. Jadi ini untuk yang ascending itu nanti ya deklarasinya itu yang pertama Q sama dengan Q. Terus yang ini ya struktur datanya I dan no itu integer. Algoritma seperti ini. Jika Q kosong sama dengan false, ya kan? Kalau return dari function is kosong ini dengan false, nanti dia akan langsung ngeprint menampilkan data karyawan ascending. Nomornya, nah ini ya. Nanti nomor ini bakal di looping. Jadi seperti yang tadi di comment prompt itu dia akan di looping sesuai dengan nomornya. Sebentar saya tampilkan. Nah, seperti ini ya. Nih, elemen pertama. Oke, kita kembali ke pseudocode-nya ya. Ya, nah ini looping untuk si Q first dan Q last-nya untuk ditampilkan semuanya, si nick dan nama karyawan. Oke. Kemudian untuk deklarasi variabel untuk si Q descending. Nah, untuk deklarasi variabelnya sama seperti ini ya, sama seperti ascending. Cuman nanti bedanya ada di proses datanya gitu. Kalau di ascending sendiri nanti kan seperti ini. I kurang dari sama dengan Q last ya. Nah, untuk di si descending sendiri nanti dia bedanya seperti ini. Jadi I lebih dari sama dengan Q first gitu. Jadi dibalik gitu. Jadi nanti dia ngitungnya dari belakang gitu. Dan ini yang utama ya. Kamu deklarasi variabelnya. Nah, ini maksimal size-nya ya. Jadi 10. Karena kita cuma bisa masukin 10 data doang. Lalu data karyawan, nick itu tipe data yang string, dan nama karyawan itu string juga. Q, data maksimal, ya. Ini tadi untuk setting memorinya. Bukan, ini untuk memasukkan data karyawannya. Jadi inputannya. Nah, untuk first sendiri, dia tipe data integer, dan last juga integer. Q, Q. Kemudian algoritmanya seperti ini. Buat Q kosong ya, pertama dia tampilin dulu buat Q kosong, kemudian add, masukkan data ini, data RI001, jadi ini nicknya, dan ini nama karyawannya, sama juga dengan hal yang lain lah. Nah, di sini nanti akan kita cetak dua Q, jadi yang pertama Q ascending dan Q descending. Oke, jadi mungkin untuk pseudocode-nya seperti itu. Kemudian kita langsung ke bahasa alaminya. Yang pertama, kita mulai programnya ya. Yang kedua, mendeklarasikan struktur karyawan, data karyawan ya. Tadi, nick dan nama karyawan. Kemudian mendeklarasikan struktur view statis yang berisi ini. Ya, array, data max, dan first, kemudian last. Ini untuk indeksing. Kemudian tentukan kapasitas maksimum queue sebanyak 10 ya tadi si max sama dengan 10 tadi itu untuk ini kapasitas maksimum queue-nya cuma dari 10. Kemudian dia membuat queue kosong dengan mengatur first itu sama dengan min 1 dan last sama dengan min 1. Dan periksa kondisi queue. Jika first sama dengan min 1, maka queue-nya kosong. Jadi akan dicari queue kosong. Lalu, jika last sama dengan max min 1, maka queue penuh. Oke, selanjutnya tambahkan data karyawan ke dalam queue menggunakan fungsi add. Jadi fungsi add itu nanti fungsinya buat menambahkan data karyawan ya. Nah, pada fungsi add sendiri ya untuk yang algoritma selanjutnya itu ada pengecekan berkala ya. Jadi jika queue penuh, tampilkan pesan queue penuh. Nah, jika queue kosong, langsung di set tuh nanti si set firstnya itu 0 ya, dan lastnya itu jadi 0 lagi. Jika queue tidak kosong, maka naikkan nilai lastnya, ya kan? Lalu simpan nick dan nama karyawan pada posisi last. Seperti itu. Nah, ini tadi untuk tampilannya ya, yang menampilkan. Jadi untuk masukkan data karyawannya satu,
Andri Saputra, Budi Santoso, dan selanjutnya. Kemudian, kita perlu menampilkan untuk ascending dan descending kan. Nah, di sini akan diproses datanya. Cetak Q untuk ascending. Kemudian, pada tampilan ascending, nanti mulai dari index first. Nih. Ini penjelasan untuk fungsi function ascendingnya ya, ascendingnya. Dan ini dia nanti yang tadi tampilan garis perpisahan sebenarnya nggak perlu dibuat ya, karena ya walaupun itu ada di codingan, cuman sebenarnya nggak perlu dibuat di dalam algoritma gitu. Kemudian tampilkan isi queue secara descending menggunakan function cetak queue secara descending. Oke. Ini ya. Pada tampilan descending mulai dari index last, tampilkan elemen sampai index first. Dan tampilkan dari akhir masuk sampai awal masuk. Jika queue kosong, tampilkan pesan queue kosong. Nah, setelah itu program telah selesai. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke eh, materi selanjutnya ya. Jadi, untuk materi selanjutnya itu adalah sebentar saya mau masukkan filenya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah queue atau antrean representasi dinamis ya. Nah, untuk queue atau antrean representasi dinamis sendiri itu diimplementasikan menggunakan linked list atau pointer. Representasi dinamis saat penambahan elemen dilakukan pada akhir queue, at last, dan dilakukan penghapusan pada awal queue. Jadi dia kebalikan dari statis. Tahapannya itu, yang pertama, kurang lebih dia sama seperti queue statis ya. Jadi pertama itu mendeklarasikan struktur data, yang kedua mendeklarasikan struktur elemen. Nah, mungkin di sini ya bedanya. Jadi karena untuk yang apa statis tadi, dia dia nggak punya ini kan, nggak punya elemen ya. Nah, iya. Jadi dia untuk yang statis dia nggak punya elemen. Untuk yang dinamis ini nanti dia mendeklarasikan elemen gitu. Perbedaannya paling di situ aja gitu. Kemudian mendeklarasikan queue ya kan. Nah, ini sama kan mendeklarasikan prosedur untuk membuat sebuah queue kosong ya. Lalu mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan nilai true apabila queue kosong ya. Mendeklarasikan fungsi yang menghitung jumlah elemen queue, mendeklarasikan prosedur add sama ya. Mendeklarasikan prosedur delete, mendeklarasikan prosedur untuk menampilkan queue di layar. Oke. Kemudian kita langsung beralih ke codingannya ya. Saya ganti dulu screen-nya ke codingan. Oke. Ini untuk codingan si bagian si dinamis ya. Jadi yang pertama itu sama ya, dia mendeklarasikan struktur data karyawannya, dia mendeklarasikan nick dan nama endpoint. Dua, nah ini mendeklarasikan elemen ya, struktur elemen, pointer, alamat elemen. Di sini ada data karyawan, S container ya, dan alamat elemen. Kemudian di sini dia mendeklarasikan struktur queue. Nah, dia menggunakan pointer ya di sini bedanya. Untuk yang tadi kan si statis itu nggak pakai pointer ya, jadi langsung. Kemudian di sini mendeklarasikan fungsi untuk membuat queue kosong. Nah, ini agak beda sedikit dengan statis tadi ya. Jadi dia menggunakan point queue first sama dengan 0. Sama dengan 0. Beda ya, 0 sama dengan 0. Nah, ini juga sama yang last. Bedanya cuman kalau dinamis dia menggunakan pointer seperti itu. Lalu yang kelima, nah ini mencari mengecek kan ya, apakah si fungsi Q itu apa variabel Q itu kosong atau enggak gitu kan. Nah, bool hasilnya itu false. Ketika Q first sama dengan 0, maka hasilnya true. Dia akan di return true. Gitu. Nah, dia akan di return di sini ya, di return hasil. Gitu. Lalu ini untuk menjumlah elemen. Dinamis ya. Ini Q first. Jika tidak 0, sama dengan elemen pointer bantu. Bantu sama dengan Q first. While bantu tidak sama dengan 0, jadi ketika bantunya tidak sama dengan 0, maka dia akan seperti ini. Hasilnya itu akan ditambahkan dengan 1. Dan bantu sama dengan next. Kita lanjut. Nah, ini nanti di sini langsung di return hasilnya ya.
Kemudian, nah di sini kita baru masuk ke add-nya. Jadi function add-nya dia seperti ini. Elemen pointer info sama dengan new element. Ya. Info container nick itu sama dengan nick. Jadi nick nanti yang bakal ditambahin ya. Kemudian info container nama karyawan sama dengan nama karyawan. For next itu nol ya. Jadi di sini nanti akan dibuat nol. Kemudian dia melakukan pengecekan nih. Ketika pointer q first itu sama dengan nol, maka q first ini nanti akan sama dengan info. Info itu berarti kan ini new elemen. Berarti elemen baru. Elemen baru nanti jadi value dari si pointer q first. Jika else, jika tidak kondisi ini tidak terpenuhi, maka pointer q last next sama dengan info. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk function delete sendiri atau deq itu kurang lebih dia sama ya seperti ini. Yang pertama dia akan oh beda. Jadi di sini nanti langsung pengecekan ya. Apakah pointer q first ini tidak sama dengan nol ya kan? Kalau tidak sama dengan nol, maka baru di sini elemen hapus ya kan? Pointer hapus sama dengan q first. Jika jumlah elemen pointer q sama dengan satu ya, maka q first sama dengan nol dan q last sama dengan nol juga. Nah, else-nya jika ini tidak terpenuhi, kondisi ini tidak terpenuhi, maka q first sama dengan pointer q first next. Hapus next sama dengan nol. Delete hapus. Seperti itu. Kemudian untuk cetak, nah ini sama ya, saya buat untuk dua macam. Jadi ascending sama descending. Kurang lebih seperti ini. Q first tidak sama jika Q first tidak sama dengan nol, jika tidak nol, maka akan dicetak seperti ini, menampilkan data karyawan ascending ya. Elemennya ini poin terbantu sama dengan Q first. Integer satu, integer i sama dengan satu. Nah, di sini baru dua. Bantu jika bantu tidak sama selama bantu itu tidak sama dengan nol, maka cetak terus seperti ini ya. Lalu ini untuk garis bantunya. Lalu jika kondisi Q first tidak sama dengan nol ini tidak terpenuhi, maka dia akan langsung mencetak Q kosong seperti itu. Lalu cetak Q descending recursive ya. Ini untuk yang descending recursive. Ini ya kurang lebih sama. Ini. Nah, kalau di sini bedanya di sini tuh kalau dia langsung nol garis bantu apa bantunya, pointer bantunya nol, dia langsung di return kosong gitu. Return begitu begitu aja jadi nggak akan diproses datanya. Ya, dia akan proses datanya ketika pointer bantu ini ya itu tidak sama dengan nol ya dicetak indeks elemennya, kemudian nomor induk karyawan dan nama lengkap karyawannya. Oke. Dan ini baru cetak ya, langsung dicetak CPU descendingnya. Nah, nanti dia butuh yang tadi ya. Sebenarnya bisa kalau mau dipindahkan. Jadi ini bisa dipindahkan ke bawah. Cuman ini untuk biar agak rapi aja, makanya di apa dipisah gitu. Ya, nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian yang main dia langsung ya di sini Q buat Q kosong ya kan dicetak nih buat Q kosongnya. Kemudian dia add ya add ini nambahkan nama karyawan dan nicknya ya. Kemudian cetak Q ascending. Nah, pertama kan dia ascending dulu nih, ya kan? Ascending dengan variabel Q. Kemudian ini garis bantu ya sama dengan statis tadi. Jadi untuk memisahkan antara ascending dan descending dia butuh garis bantu seperti ini. Kemudian untuk runningnya sendiri, baik kita kembali ke komen ya. Komen, karena dari nama sendiri kita komparnya seperti ini. Namanya sesuai dengan nama foldernya ya, nama filenya. Dinamis. Langsung kita poll ya, terus kita print.
Nah, ini untuk hasilnya kurang lebih sama dengan statis ya sebenarnya. Cuman ini yang membedakan tuh cuman proses data dan ininya apa memorinya. Jadi untuk yang statis sendiri dia itu memorinya itu terbatas karena sudah diatur dari awal. Untuk yang dinamis sendiri dia memorinya itu fleksibel jadi bisa berapapun. Kemudian untuk pseudocode dan algoritmanya ya. Yang pertama yang kita bahas adalah si pseudocode-nya dulu. Sebentar, bukan ini. Hmm, ya, ini ya untuk pseudocode-nya. Yang pertama dia akan mendeklarasikan Q sebagai pointer Q ya. Kemudian algoritma seperti ini. Q first sama dengan null dan Q last dia juga null untuk algoritmanya. Kemudian deklarasi variable function untuk is kosong ya. Q sama dengan Q, hasil sama dengan boolean. Jadi struktur apa tipe datanya itu boolean. Untuk Q itu tipe datanya Q. Lalu algoritmanya seperti ini, hasil sama dengan false. Jadi ini dideklarasikan dulu ya, si hasil ini. Kemudian di sini nanti baru ada pengecekan untuk si Q first apakah dia null atau tidak. Hasilnya sama dengan true. Kalau dia null sama dengan true. Satu, lalu di apa? Di return hasilnya. Lalu kamu deklarasi untuk jumlah elemen ya. Jadi Q sama ya. Jadi dia eh, tipe datanya Q dan hasil tipe datanya itu integer. Untuk bantu sendiri itu dia pointer elemen. Lalu untuk algoritmanya sendiri dia seperti ini. Hasilnya sama dengan sama ya ini di diinisiasi dulu, dideklarasikan dulu. Nah, baru di sini ada pengecekan lagi. Q first tidak sama dengan jika Q first tidak sama dengan nol, maka isi bantu variabel bantu itu value-nya akan jadi Q first. Selama bantu ini tidak sama dengan nol, maka dia akan terus melakukan proses ini. Hasil ditambahkan satu dan bantu itu akan terus berlanjut seperti itu sampai menemukan hasilnya. Nah, lalu di return hasil. Kemudian untuk deklarasi variabel fungsi add dengan variabel nick, nama karyawan dan Q. Nick dan karyawan itu tipe datanya string ya. Dan Q itu pointer Q. Info itu pointer elemen. Lalu untuk algoritma seperti ini. Info itu new element. Info kontainer nick sama dengan nick. Info kontainer nama karyawan sama dengan nama karyawan. Dan info next sama dengan null. Nah, di sini pengecekan ya. Jika Q first sama dengan null, maka Q first itu value-nya akan diganti dengan info. Ya. Nah, jika ini tidak terpenuhi, jika Q first tidak sama dengan null, maka akan masuk ke kondisi yang selanjutnya. Q last, next, sama dengan info. Q last sama dengan info sama dengan null. Oke. Kemudian untuk kamus deklarasi untuk variabel fungsi ya, fungsi delete ya. Jadi dia mengirimkan variabel Q. Q sama dengan pointer Q. Hapus sama dengan pointer elemen. Algoritmanya seperti ini. Nah, dia langsung pengecekan ya. Q first, jika Q first-nya tidak sama dengan null, maka langsung dihapus maka langsung hapus sama dengan Q first. Jika jumlah elemen Q sama dengan satu, maka Q first-nya sama dengan null dan Q last-nya juga sama dengan null. Q first sama dengan, nah ini kalau tidak terpenuhi, maka dia langsung masuk ke else-nya ya. Q first sama dengan Q first next. Hapus next sama dengan null. Langsung dihapus di sini nanti. Kemudian untuk deklarasi fungsi cetak Q ascending. Jadi sama. Jadi apa? Cuman bedanya mungkin sama seperti di apa? Di statis ya. Cuman beda tandanya saja seperti itu. Ini untuk Q descendingnya juga sama ya. Nah, kita lanjut langsung ke bagian brain-nya. Nah, ini kamus deklarasinya ya. Data karyawan, ada nick dengan tipe data string, dan nama karyawan dengan tipe data string. Elemennya itu kontainer data karyawan, next pointer elemen, dan Q itu ada dua. Yang first itu pointer elemen, dan last itu pointer elemen. Q sama dengan Q. Ya, algoritma seperti ini. Buat Q kosong dulu ya dia.
Dia memanggil buat queue kosong dulu, kemudian add, ya, dia masukin karyawan dan nicknya, nama karyawan dan nicknya, nomor induk karyawan, kemudian baru mencetak si ascending, sama ya, mencetak ascending, kemudian menambahkan garis bantu, garis pisah, dan cetak queue descending, seperti itu. Dan kita langsung ke algoritmanya, algoritma atau bahasa alimnya seperti ini. Dia mulai ini dulu ya, mulai programnya, kemudian mendeklarasikan struktur data karyawan berisi nick dan nama karyawan. Deklarasikan struktur elemen yang berisi kontainer bertipe data karyawan, bertipe bertipe data karyawan, next sebagai pointer ke elemen berikutnya. Deklarasikan struktur queue yang berisi first sebagai pointer yang elemen pertama, last sebagai pointer elemen terakhir. Lalu buat queue kosong dengan mengatur first sama dengan 0 dan last juga sama dengan 0. Lalu periksa kondisi queue. Jika first sama dengan 0, maka queue-nya kosong. Hitung jumlah elemen queue dengan cara ya, mulai dari elemen first, telusuri setiap elemen sampai 0. Ya kan? Tambahkan jumlah elemen tambahkan jumlah setiap kali elemen ditemukan. Kemudian tambahkan data karyawan ke dalam queue menggunakan function add. Ya. Nah, pada function add, dia akan membuat elemen baru, kemudian mengisi nama nick dan nama karyawan ke dalam elemen baru. Atur next, atur nextnya sama dengan 0. Ya. Nah, dia ada pengecekan jika queue 0, queue kosong, jadikan elemen baru sebagai first. Jika queue tidak kosong, hubungkan elemen terakhir ke elemen baru. Jadikan elemen baru sebagai last ya. Kemudian untuk ini ya, tadi memasukkan nama data karyawannya, nick-nya, kemudian nama karyawannya. Oke. Kemudian tampilkan isi queue secara ascending ya, secara ascending tadi kayak function set queue ascending. Pada function ascending sendiri, dia tuh mulai elemen dari first, tampilkan nick dan nama karyawan, kemudian pindah ke elemen berikutnya menggunakan pointer next, ulangi sampai ke elemen bernilai 0 ya. Tampilkan garis pemisah. Ya, ini sama ya, harusnya nggak perlu ditampilkan, cuman kalau mau tampilkan juga nggak apa-apa. Tampilkan isi queue secara descending menggunakan fungsi cetak queue descending ya. Nah, ini untuk isinya ya. Kemudian jika queue kosong, tampilkan pesan queue kosong. Oke, selesai. Oke, jadi kita langsung ke kesimpulannya ya. Untuk perbedaannya sendiri itu ini perbedaannya ya secara aspek. Untuk queue statis sendiri untuk secara media dia menggunakan array. Untuk queue dinamis sendiri dia menggunakan linked list ya. Lalu untuk struktur queue dia menggunakan array ya seperti ini. Nah, ini pointer tuh bintang itu pointer ya. Kemudian untuk ukuran Q itu tetap ditentukan oleh max ya. Kalau dinamis itu dia fleksibel, jadi mengikuti jumlah datanya. Alokasi memori dilokasikan sejak program. Dialokasikan saat add menggunakan new. Ini untuk bedanya bisa dibaca sendiri nanti. Seperti ini. Oke, oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan tentang pointer tentang Q ini. Jadi terima kasih untuk semuanya. Jadi mohon maaf jika saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.